Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda tetap dalam Bali Post Talk. Dan kali ini saya berada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali. Dan saya akan mewawancarai Kepala Dinasnya, Bapak Putu Anom Agustina. Kita langsung sapa Pak Kepala Dinas. Om Swastiastu, Pak Anom. Om Swastiastu, selamat pagi. Sungkaro, sehat? Pak Dinas, kita hari ini bicara tentang program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kaitannya dengan pandemi COVID gitu ya. Jadi tentu sebagai salah satu stakeholder di Provinsi Bali sangat memiliki peran yang terutama tentang dana desa yang kita ingin ketahui. Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam konteks pandemi COVID? Terima kasih. Pertama perlu yang sampaikan bahwa dana desa ini kan sebuah kebijakan yang digelontorkan oleh pusat untuk memfasilitasi percepatan pembangunan desa, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, setelah itu dana desa ini diatur secara regulasi pemanfaatannya dengan peraturan Menteri Desa (PDTT). Jadi prioritas pemanfaatan dana desa itu sudah ditentukan sedemikian rupa di dalam peraturan menteri tersebut untuk apa saja dana desa itu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan dalam masa COVID ini tentu dana desa ini sangat diharapkan untuk bisa membantu terutama dalam rangka mengatasi dampak dari pandemi COVID ini. Ya, jadi kebijakan pemanfaatan dana desa di masa COVID ini untuk tahun 2020 itu adalah yang pertama diarahkan untuk penanggulangan pandemi COVID. Jadi membangun desa aman COVID dengan membentuk relawan lawan COVID. Jadi relawan ini dibentuk untuk melakukan pendataan kepada desa-desa atau masyarakat desa terkait dengan masyarakat yang terdampak, selanjutnya melakukan upaya-upaya penanganan COVID dengan mempersiapkan fasilitas kesehatannya, terutama apabila ada masyarakat desa yang terpapar. Ini pada saat masyarakat desa tersebut harus dilakukan karantina, ini menjadi tanggung jawab desa. Nah, itu pemanfaatan pertama di dalam masa COVID ini. Yang kedua, itu adalah diarahkan dalam rangka melakukan program kegiatan padat karya tunai desa. Nah, ini yang menarik. Nah, kita ketahui bahwa dengan adanya COVID ini kan terasa sekali dampak ekonominya. Banyak masyarakat desa yang dirumahkan, ada yang penambahan pengangguran dan sebagainya. Nah, dengan adanya dana desa ini diarahkan untuk kegiatan program padat karya tunai dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia lokal, artinya tenaga kerjanya itu dimanfaatkan atau dipekerjakan masyarakat desa itu sendiri dengan harapan mendapatkan penghasilan tambahan. Kedua, dalam program ini sumber daya alamnya memanfaatkan sumber daya alam juga. Jadi perputaran ekonominya itu ada di desa, Pak. Jadi bahan bangunan, iya, diupayakan dari desa. Nah, jadi sasarannya adalah sumber daya alamnya, bahan-bahannya dari desa itu sendiri, pekerjanya juga masyarakat desa itu sendiri, diutamakan pada masyarakat yang miskin, masyarakat yang nganggur, masyarakat yang dirumahkan, di PHK dan sebagainya. Jadi sasaran utamanya menambah pendapatan masyarakat tersebut di dalam masa COVID ini. Nah, yang ketiga itu adalah diarahkan untuk jaminan pengamanan sosial. Kalau Menteri Desa itu menggelontorkan program bantuan tunai, bantuan tunai dana desa, PLT, bantuan langsung tunai dana desa. Ada DD-nya BLT, DD. Iya, kenapa ada DD? Nah, perlu saya jelaskan karena kan menindaklanjuti arahan Presiden untuk memberikan jaminan pengamanan sosial ini kan setiap lembaga, setiap kementerian mengeluarkan program yang sama untuk membedakan mana sumber dananya dari Menteri A, Menteri B, dan Menteri C itu
Kementerian Desa itu menyebutkan dengan istilah BLTDD. Ada dana desanya, karena bersumber dari dana desa, gitu Pak. Baik, BLT itu berarti bantuan langsung tunai diberikan kepada siapa saja? Apakah ada kriterianya? Iya, Semua penduduk? tentu ada kriteria. Pertama kan kita menghindari terjadinya masyarakat penerima itu double menerima. Nah ini kan, ya karena kan berbagai kementerian melakukan pola yang sama. Jadi tidak boleh ada masyarakat desa itu mendapat bantuan tunai langsung ini double. Jadi dari Kementerian A memperoleh, dari Kementerian Desa memperoleh. Nah ini yang kita hindarkan. Nah untuk hal tersebut, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, itu kan salah satu sasaran yang dipergunakan atau pemanfaatan dana desa ini kan untuk membentuk satgas. Ya, jadi ada tim yang bertugas untuk melakukan pendataan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Jadi tim dalam hal ini adalah relawan COVID desa, relawan COVID lawan desa, itu melakukan pendataan dengan kriteria-kriteria tertentu. Sudah jelas. Nah, mekanismenya juga sudah jelas diatur, Pak. Ketika pendataan dilakukan, ini untuk menetapkan, untuk mengesahkan siapa-siapa saja yang calon penerima, itu harus melalui mekanisme musyawarah desa. Jadi diadakan musyawarah desa, melibatkan perangkat desa, melibatkan tokoh-tokoh, melibatkan BPD, dan di sana dimusyawarahkan dari data yang ada, yang mana yang layak memenuhi syarat untuk memperoleh diberikan dana itu. Ya. Selama sudah berjalan dengan baik Pak ya, dari awal COVID sampai sekarang. Tidak ada permasalahan yang mencuat, misalnya ada yang ribut-ribut masalah, seperti nggak ada? Sementara dana desa tidak ada Pak. Di Bali aman-aman saja. Ya. Karena kan memang beberapa media pernah membahas atau mempermasalahkan bantuan ini, tetapi sesungguhnya itu bukan dana desa Pak, perlu saya luruskan. Nah, saya klarifikasi. Dana desanya baik-baik saja. Ya, dana desa baik-baik saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena mekanismenya jelas Pak. Mekanismenya jelas, persyaratannya jelas, cara menetapkannya melalui musyawarah desa. Basisnya juga data-data dari desa. Ya, dari desa. Dan dimusyawarahkan masyarakat melalui perwakilan tokohnya ini membahas. Jadi memang dari bawah ini Pak, baru diputuskan. Baik Pak, kalau besaran BLT ini yang disampaikan kepada masyarakat mulai dari desa ini besarnya berapa Pak? Per bulannya berapa? Gitu? Ya, tahap pertama untuk bulan April, Mei, Juni itu di arahan pusat itu tahap pertama itu besarannya adalah 1.800.000 per kepala keluarga. Per 3 bulan itu? Per 3 bulan. Jadi pemberiannya per bulan. Jadi setiap bulan diberikan 600.000 untuk 3 bulan pertama. Nah selanjutnya pandemi masih ada kebijakan pusat untuk mengarahkan dana desa itu agar dilanjutkan, pemberian bantuan ini dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu bulan berikutnya. Jadi kalau yang pertama April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tahap kedua, tetapi dengan besarannya berkurang Pak, karena kemampuan anggaran. Jadi sebelumnya per bulan memperoleh atau diberikan 600, pada tahap keduanya diberikan 300. 300 per bulan. Iya. Nah ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, jadi desa bisa memberikan 3 bulan tahap kedua ini, tetapi ada arahan selanjutnya dari pusat berlanjut untuk tahap ketiga. Nah, ya, sampai dengan Desember. Nah, disinilah sedikit ada kendala. Kendalanya bukan permasalahannya sistem dan sebagainya, tetapi permasalahannya ketersediaan anggaran. Karena dana kan di Bali kan realisasi atau serapan dana desa kan sangat bagus secara nasional. Jadi desa-desa kita sangat dalam pengelolaannya responsif sekali. Iya, sudah terserap, baru ada arahan, sehingga di Bali tidak semua desa mampu untuk menganggarkan bantuan tahap ketiga. Nah, tetapi ini dimungkinkan terjadi, Pak. Karena arahan pusat bagi desa yang tidak tersedia anggarannya, tidak diharuskan untuk menganggarkan, tetapi kewajibannya harus melakukan rekonsiliasi.
anggaran gitu. Nanti perlu ditekankan juga pada masyarakat Bali misalnya atau masyarakat secara umum bahwa kalau misalnya dulu mereka menerima PLTDD itu 600.000 per bulan menurun jadi 300, itu memang karena dari peraturan ya? Iya, memang karena kebijakan dari artinya dari desa. Bukan. Jadi, tapi mungkin ada kecurigaan dulu dapat 600 kok sekarang dapat 300. Ya karena begini Pak, kita kan selalu melakukan, desa itu melakukan pencairan anggaran, pemanfaatan anggaran, itu kan harus jelas payung hukumnya. Jadi kalau itu tidak ada, kita kan kasihan juga kepala desanya. Jadi kita arahkan. Tahun 2020 sudah berakhir ya, kita sudah di November, nanti Desember ya. Nah, bagaimana 2021? Apakah masih polanya sama juga dana desa akan lebih difokuskan untuk menangani pandemi COVID ini? Sesuai dengan arahan-arahan yang sudah disampaikan kepada daerah, termasuk kami juga di Bali, sering sekali melakukan Zoom meeting dengan pihak pusat. Jadi selama ini arahannya memang masih tetap dana desa diarahkan dalam rangka penanganan COVID. Ya, mudah-mudahan perkembangannya tidak seperti sekarang sampai akhir tahun gitu. Tapi secara perencanaan memang masih tetap diarahkan untuk penanganan COVID. Dan tetap dengan 3 pola tadi ada yang ada BLT-nya tadi, kemudian ada padat karyanya. Padat karya. Dan relawan itu ada polanya atau ada perubahan pola? Secara spesifik polanya tidak seperti itu. Tetapi lebih diarahkan untuk mendukung program prioritas pusat. Jadi program prioritas pusat, program nasional, tetapi ini sesuai dengan kewenangan desa. Misalnya kita lebih banyak nanti pemberdayaan masyarakatnya tahun 2021. Jadi dana desa, karena dana desa ini kan diarahkan untuk pembangunan desa, untuk pemberdayaan masyarakat desa. Jadi selama dari tahun 2015 ini prioritas kan memang lebih diarahkan kepada pembangunan desa. Pembangunan desa dalam artian diarahkan pada pembangunan prasarana dan sarana. Nah, sedangkan untuk memperkuat kesejahteraan atau penguatan ekonomi desa, sesungguhnya ke depan ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya penguatan kapasitas, misalnya mengangkat partisipasi masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengawasan desa, terus melakukan penataan atau peningkatan inovasi ekonomi kreatif yang dikelola oleh BUMDes gitu. Itu. Jadi prasarananya mungkin sudah bisa dikurangi karena fasilitas dalam program dana desa dari 2015 sampai 2021 kan sudah berlanjut Pak gitu. Prasarananya mungkin dikurangi pemberdayaannya. Baik, untuk Bali saya kira sudah menuju prestasi yang luar biasa ya, penyerapannya tinggi, kemudian tidak ada masalah Pak ya? Atau ada kendala-kendala selama ini? Sebenarnya kalau dari sisi pencairan tidak masalah Pak, karena sampai petanggung mampu, tidak ada masalah. Karena ada korupsi, sementara sampai saat ini tidak ada kasus yang spesifik terkait dengan dana desa. Karena kita selalu mengadakan pendampingan Pak. Jadi pengawalan dana desa ini sangat kuat. Dikawal oleh pendamping desa. Jadi Kementerian Desa membangun struktur fungsional, tenaga fungsional, ada dari pendamping desa dari tingkat provinsi, kabupaten, bahkan di desa ada pendampingan. Setelah itu kita juga dari unsur pemerintah, PMD kabupaten, PMD provinsi, termasuk juga dari BPKP. Nah, kita juga selalu bekerja sama dengan pihak-pihak auditor, baik yang internal maupun eksternal. Oke, karena kita di ujung talkshow Bali Pos ini, mungkin Pak Anam punya himbauan, mungkin harapan ya, mungkin kepada dinas PMD kabupaten kota, kemudian mungkin juga perangkat desa yang ada di dekat terkait dengan dana desa. Untuk rekan-rekan para kepala dinas PMD kabupaten, tentu untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan sasaran pemanfaatan dana desa, kami berharap tetap semangat untuk melakukan pengawalan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan dana desa. Kita kawal para perbekal kita supaya aman, dan tentu dana itu juga sesuai mengarah kepada sasaran yang tepat. Bagi jero perbekal sarang sami sejebak Bali, ngiring sarang-sarang memanfaatkan dana desa niki supaya betul-betul terarah
dalam rangka memberikan fasilitas untuk penanganan masyarakat yang terdampak COVID ini. Semoga dana desa ini bisa bermanfaat dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, harapan masyarakat, dan tentu harapan pemerintah pusat yang memberikan dana desa ini yang setiap tahunnya meningkat. Terima kasih Pak. Okay, Pak Kepala Pak Nom Agustina yang sudah memberikan kita informasi terkait dengan dana desa di masa pandemi COVID ini. Menarik bagaimana kita juga melihat bahwa ada kebijakan dari pemerintah pusat, kemudian pengawalan yang paling penting juga dana desa sudah digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada unsur korupsi di sana karena pengawasan sudah bagus dan juga sudah digunakan untuk bagaimana menangani pandemi COVID ini supaya kita bersama-sama bisa melalui pandemi COVID dengan aman, dengan baik ya, dengan segera berlalu pandemi kita juga akan bisa hidup dengan lebih baik lagi. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih Pak. Semua, semua. Om Santi, Santi, Santi Om.